Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadis samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama marilah kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan segenap kaum muslimin hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan menyampaikan sedikit dari tetesan air atau sedikit sekali dari samudra ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan sedikit membahas berkaitan dengan salah satu surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya dan memerintahkan segenap hambanya untuk memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di antaranya adalah nikmat diturunkannya Al-Quran dan nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba membawakan tema berkaitan dengan surat Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas. Bagaimana keagungan surat Al-Ikhlas ini kita mencoba menyampaikan di sini. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihi fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus seseorang untuk mendampingi sariyah. Apa itu sariyah? Sariyah itu pasukan, Sariyah itu pasukan. Kalau sariyah itu pasukan perang yang perang itu tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjaga daerah perbatasan atau apa seperti itu. Ini sariyah. Jadi ada seorang yang diutus
oleh Rasulullah SAW untuk mendampingi sariyah tersebut atau pasukan perang. Ya. Wa kana yaqra'u li ashabihi. Ya. Dia orang tadi yang diutus Rasulullah SAW itu seringkali, ya, wa kana yaqra'u itu terbiasa membaca li ashabihi untuk teman-temannya yang pasukan tadi, fi solatihi di dalam solatnya. Jadi orang tadi itu diutus Rasulullah untuk menjadi imam, ya, menjadi imam bagi pasukan perang. Ya, dia terbiasa membaca ketika menjadi imam dan dia menutup solatnya bikul huwallahu ahad dengan surat kul huwallahu ahad. Selalu kalau solat bacanya kul huwallahu ahad. Nah, kira-kira kalau di sini misalkan imamnya bacanya kayak gitu, kira-kira muncul perasaan penasaran enggak dari jamaah? Isi apa nu apale al-ikhlas apa gitu ya, mungkin seperti itu ya. Berbagai persepsi akan muncul ya seperti itu. Nah, akan terjawab ketika nanti ditanyakan. Ya. Ya. Falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pasukan tersebut kembali kembali ke Madinah, yaitu tentunya menemui Rasulullah SAW, maka mereka menceritakan apa yang mereka jumpai atau dapati ketika bersama orang tadi ketika sholat. Ya, diceritakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa tanggapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini juga penting dalam bermasyarakat nih. Ya, kalau dapat sebuah laporan dari sepihak, jangan langsung iya, jangan langsung tidak. Ini diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa sikap Rasulullah? Beliau mengatakan, saluhu, ya, tanyai, kok takutnya maring aku, ya seperti itu ya. Tanya dia, ya, karena dia yang melakukan ya tanya dia, konfirmasi kepada orang tadi. Saluhu, tanya kepadanya, li ayyi syai'in yasna'u dzalik. Ya, untuk apa sih dia itu melakukan itu? Setiap sholat bacanya al-ikhlas terus. Kenapa? Apa gerangan? Motivasinya itu apa? Ya, fasa'aluhu. Maka setelah itu para sahabat tadi itu menemui orang tadi dan bertanya. Faqala, maka orang tadi yang menjadi imam itu menjawab. Ya. Apa jawabannya? Kata beliau radhiyallahu anhu wa anhum ajma'in, li annaha sifatur rahman. Karena surat Al-Ikhlas ini adalah sifatur rahman, menjelaskan tentang sifat-sifat Ar-Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. Jadi semua surat Al-Ikhlas isinya itu menjelaskan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan aku sangat cinta dan aku sangat senang, aku sangat suka kalau membaca, ya, dalam sholat itu aku membaca surat Al-Ikhlas. Nah, seperti itu. Okay. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, setelah mendapatkan keterangan dari orang tadi, mendengarkan jawaban dari orang tadi, maka Rasulullah mengatakan, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Ya, kabarkanlah kepadanya, beritahukanlah kepadanya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhu. Allah juga mencintai orang tadi. Ya. Allah juga mencintai orang tadi gara-gara apa? Gara-gara dia juga mencintai surat Al-Ikhlas. Maka kabarkanlah bahwasanya Allah mencintainya. Subhanallah. Ini hadis yang salah satu yang menjelaskan akan agungnya surat Al-Ikhlas, yaitu berisikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu
wa ta'ala, seluruhnya, ya, seluruhnya. Itu. Jadi surat yang menjelaskan secara keseluruhan sifat Allah ada pada surat Al-Ikhlas diantaranya. Ya. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Diriwayatkan, kalau ada kata diriwayatkan berarti belum tentu riwayat tersebut dipastikan sahih. Tapi ini sangat masyhur, ya, sangat masyhur, berkaitan dengan asbabun nuzul, terkaitan dengan sebab turunnya surat Al-Ikhlas ini, ya, diriwayatkan, ya, bahwasanya dahulu orang-orang musyrikin itu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa pertanyaan mereka? Nah, ya. Orang musyrikin bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sif lana rabbak, wahai Muhammad, ceritakanlah, jelaskanlah tentang sifat Rabbmu, jelaskanlah sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Atau dalam lafaz yang lain, ansib lana rabbak, jelaskanlah nasab Allah, jelaskanlah nasab Rabbmu, Tuhanmu. Jadi menurut perkiraannya orang-orang musyrikin, Allah itu memiliki jalur nasab. Beda sama kita, ya. Misalkan ada ustadz yang isi di sini, pasti pertanyaan, kayak nasabnya siapa, bapaknya siapa, mbaknya siapa, kan gitu ya. Nah, ini orang musyrikin mengira Allah juga seperti itu, punya nasab, ya. Maka Rasulullah dalam riwayat tadi diam sejenak, ya. Ini juga banyak beberapa hal, ya, di antara turunnya sebuah surat atau ayat, ketika Rasul ditanya sesuatu dan pertanyaan itu menyebabkan turunnya sebuah surat atau ayat, Rasulullah diam sejenak. Diam sejenak itu apa? Menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu turunlah ayat dan disampaikan, gitu. Nah, jadi menunjukkan Rasulullah itu tidak berbicara dengan logikanya, dengan akalnya, tetapi berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah mendengar pertanyaan orang musyrikin tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turunlah surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah yang maha satu atau maha esa atau maha esa. Ya. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, kepada yang bertanya tadi, Allah itu maha esa, Allah maha satu, ya. Allahus samad, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara terjemahan as-samad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya adalah Allah tidak memiliki anak dan Allah juga tidak memiliki bapak atau orang tua. Ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia atau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara bukti akan keagungan surat Al-Ikhlas ini, apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan lain sebagainya. Ya. Beberapa ulama ahli hadis meriwayatkan hadis yang serupa dengan apa yang disampaikan ini dari beberapa sahabat juga. Di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya seseorang mendengar orang lain membaca, anna rajulan sami'a rajulan yaqra'u, bahwasanya ada seseorang
mendengar orang lain membaca Qul huwallahu ahad, membaca surat Al-Ikhlas. Yuraddiduha, dia mengulang-ulangi terus. Membacanya diulang-ulang terus. Falamma asbaha jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ketika pagi harinya dia mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara lahu dzalika. Kemudian menceritakan apa yang dia dengar. Ya. Faka annar rajul yataqalluha. Nah, dia menceritakan apa yang dia dengar seakan-akan itu meremehkan. Masa ngulang-ulang surat Al-Ikhlas terus? Ya. Ya. Apa enggak ada surat lain itu mungkin ya? Karena ayatnya begitu pendek ya. 4 ayat dan pendek mungkin seperti itu. Ya. Jadi seperti meremehkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu sulusal Qur'an." Ya. Demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, berada di tangannya. Sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu la ta'dilu sulusal Quran, benar-benar sebanding dengan sulus napa sulus? Sepertiga Al-Quran. Ini. Jadi ada beberapa hadis yang menjelaskan Al-Ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Di antaranya hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id. Jadi diriwayatkan dari beberapa sahabat dan dari beberapa ulama ahli hadis. Kemudian hadis yang berikutnya juga yang sama ya, dari sahabat Abu Darda diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ayajizu ahadukum an yaqra'a fi lailatin sulusal Qur'an." Ya. Apakah di antara kalian itu lemah? Tidakkah lemah di antara kalian untuk membaca? Nah, apa sih orang mampu ibaratnya? Nah, adakah yang mampu ya, di antara kalian membaca pada suatu malam sepertiga Al-Quran? Ya. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa kaifa yaqra'u sulusal Quran? Bagaimana bisa membaca sepertiga Al-Quran, wahai Rasulullah? Satu malam kok bisa membaca sepertiga Al-Quran, ibaratnya seperti itu. Maka apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusal Quran. Ya. Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas ini ta'dilu sulusal Quran. Itu sebanding setara dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Kira-kira maknanya sepertiga Al-Quran itu bagaimana Bapak Ibu? Apakah kalau kita membaca sepertiga berarti satu Al-Quran berapa juz? 30 juz. Berarti kalau membaca sekali berapa? Setara dengan 10 juz. Nah, orang perlu maca gitu ya. Ya. Kemudian kalau 3 kali langsung khatam. Apa seperti itu? Kata ulama tidak cukup. Ya. Maknanya bukan seperti itu. Jadi kalau ibaratnya jalur cepat menghatam Al-Quran jalur cepat, cukup Qul huwallahu ahad 3 kali sudah khatam. Maknanya bukan seperti itu. Ya, di antara maknanya adalah sebanding dalam masalah pahalanya, bukan bagiannya. Tidak bisa kita membaca 3 kali sudah cukup seakan-akan kita sudah membaca semua. Si kepenak temen ya. Ya itu enggak. Jadi seperti itu. Jadi dalam pahala ini menunjukkan akan begitu agungnya surat Al-Ikhlas. Kemudian di antara maknanya, dan ini sangat relevan sekali ya, sangat tepat sekali, yaitu karena Al-Qur'an itu ya isinya itu ada 3 ya. Al-Qur'an itu isinya ada 3. Ya. Isinya ada 3. Apa saja kira-kira? Ulumul Quran, ilmu Al-Quran itu ada 3. Jadi ilmu Al-Quran itu isinya ada 3.
Yang pertama tentang khabarun anillah. Khabarun anillah. Berisikan kabar atau berita tentang Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya adalah berkaitan dengan akidah, keyakinan, keimanan dan tauhid. Ini jadi sepertiga Al-Qur'an itu isinya itu, akidah, keyakinan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini Al-Qur'an isinya yang pertama itu. Ya, sepertiga yang pertama itu. Kemudian sepertiga yang kedua, bagian yang kedua adalah khabarun anil makhluk. Ya, kabar atau berita ya tentang apa? Tentang makhluk, kisah-kisah. Ya. Kisah-kisah umat-umat terdahulu, demikian juga kisah-kisah penciptaan makhluk, penciptaan langit dan bumi, penciptaan apa lagi? Makhluk-makhluk Allah, ada malaikat, ada Nabi Adam, ada jin, ada apa lagi? Itu ada kisahnya di sana. Penciptaan apa lagi misalkan? Ya, seperti itu ya. Jadi kemudian kejadian-kejadian yang sudah dahulu, kejadian-kejadian baik itu kisahnya para nabi, kemudian kaum-kaum terdahulu, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Demikian juga kisah yang sedang terjadi atau kejadian yang sedang terjadi, demikian juga kisah atau kejadian yang akan terjadi. Ya. Kira-kira yang sedang terjadi ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an enggak? Ya. Sebenarnya semuanya disebutkan. Tetapi disebutkan secara global. Apapun kejadiannya itu telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka ketika kita menjumpai sebuah kejadian sekarang ini atau di saat-saat ini, kita kaji Al-Qur'an pasti akan ada beritanya di dalam Al-Qur'an, seperti itu ya. Jadi subhanallah, di dalam Al-Qur'an itu sudah ada berita-berita atau kabar-kabar baik yang dahulu, yang sedang ataupun yang akan terjadi. Yang akan terjadi contohnya apa? Kisah-kisah yang akan terjadi Bapak Ibu. Berkaitan dengan surga neraka, berkaitan dengan alam kubur, berkaitan dengan kejadian-kejadian mendekati hari kiamat, ya, gonjang-ganjing hari kiamat, ya, berkaitan dengan mungkin tanda-tanda hari kiamat dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Banyak sekali yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ini yang kedua. Ya. Yang pertama itu terkait dengan akidah atau keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tentang kisah-kisah, kejadian-kejadian. Kemudian yang ketiga adalah hukum, ahkam, yaitu hukum-hukum. Ya, tentang puasa, tentang wudu, tentang apa? Salat, haji, ya, dan lain sebagainya. Ini telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, berkaitan hukum kebanyakan turunnya itu di fase Madinah. Terkait dengan hukum itu kebanyakan turunnya di fase Madinah. Ya. Ini. Jadi ada 3 isi dari Al-Qur'an. Lah, surat Al-Ikhlas masuk yang mana? Yang 1, 2 atau 3? Yang 1, ya. Masuk yang 1. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, sebelum itu kita sampaikan lagi. Di antara hal yang menunjukkan akan agungnya surat Al-Ikhlas ini, kalau kita lihat kepada praktek Rasulullah SAW, ternyata surat Al-Ikhlas ini bisa diaplikasikan. Ya. Bagaimana aplikasi surat Al-Ikhlas dalam amalan, dalam amaliyah? Ya. Berdasarkan praktek dari Rasulullah SAW ada beberapa penerapan surat Al-Ikhlas ini. Yang pertama di antaranya surat Al-Ikhlas dibaca ketika sholat. Ya. Dalam hal ini adalah sholat sunnah. Ya. Rakaat kedua sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah sebelum subuh. Sholat sunnah subuh. Ya. Ini rakaat kedua. Rakaat pertamanya itu surat Al-Kafirun. Kemudian ba'diyah maghrib. Ya. Ba'da maghrib. Sholat sunnah
ba'diyah maghrib. Ini ya. Rakaat kedua sama. Rakaat pertamanya adalah surat Al-Kafirun setelah membaca surat Al-Fatihah. Ya, kalau tidak ini pas lagi mandan ngantuk, berarti orang perlu baca Al-Fatihah ya. Maksudnya setelah surat Al-Fatihah tentunya. Ya. Kemudian apa lagi dalam sholat sunnah? Kapan surat Al-Ikhlas disunahkan dibaca? Iya betul. Rakaat terakhir sholat witir. Ya. Kemudian ada lagi sholat sunnah lagi yang dibacakan juga surat Al-Ikhlas. Apa lagi? Ini sholatnya tidak bisa di sini, tidak bisa di Indonesia. Tapi di mana? Harus naik pesawat terbang dulu. Untuk sholat sunnah ini membaca surat Al-Ikhlas harus naik pesawat terbang dulu menuju ke Mekah. Sholat apa? Ya, sholat setelah tawaf. Karena tawaf adanya di Ka'bah. Ya, di belakang makom Ibrahim situ. Nah, kalau bisa ya seperti itu. Ini sholat 2 rakaat setelah tawaf. Ya, setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah, setahu saya surat Al-Kafirun rakaat pertamanya. Ini demikian juga ya sholat-sholat yang lainnya boleh kita membaca surat Al-Ikhlas seperti itu. Dan tentunya sangat menguntungkan bagi yang sholatnya ingin cepat ya kan. Surat Al-Ikhlas pendek sekali ya seperti itu. Ya ini. Ya kemudian kapan lagi kita terapkan surat Al-Ikhlas ini? Ini momentum setelah kita mengerjakan apa ini, Bapak Ibu? Ini nih, saat ini. Setelah sholat ya. Nah, jadi dibaca sebagai zikir wirid setelah sholat. Sholat wajib. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Adapun setelah sholat subuh sama maghrib, maka dibaca sebanyak 3 kali. Nah, sholat wajib yang lain dibaca sekali-sekali. Duhur, asar, sama isya itu sekali. Sama surat Al-Falaq sama surat An-Nas ditambah ayat kursi. Ini ya. Kemudian penerapannya berikutnya adalah menjelang tidur, ketika mau tidur, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali ya, ditambah Al-Falaq sama An-Nas masing-masing 3 kali. Ditambah ayat kursi juga. Kemudian apa? Ditiupkan ke telapak tangan kita, kemudian diusapkan ke tubuh kita yang bisa kita jangkau. Ya. Kemudian kapan lagi? Kapan lagi bacanya? Ketika seseorang itu sakit. Ketika seseorang itu sakit, bisa kita membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian kapan lagi? Terakhir. Dijadikan sebagai wirid zikir pagi dan petang, ya atau sore. Ya. Ini jadi sekarang ini bisa sambil baca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Demikian juga surat Al-Falaq sama surat An-Nas masing-masing 3 kali tambah ayat kursi sekali. Demikian juga zikir sore. Ya, zikir sore juga seperti itu. Subhanallah, banyak sekali kalau kita praktekkan semua, ya, berapa kali kita membaca surat Al-Ikhlas ini. Kalau didasari kita itu cinta karena Allah Subhanahu wa taala, maka semoga itu menyebabkan Allah itu mencintai diri kita. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Ikhlas ini terkandung penetapan 3 sifat Allah. Penetapan 3 sifat Allah, dan juga nanti ada peniadaan sifat yang tidak pantas bagi Allah. Di sisi lain ada penetapan sifat yang mulia bagi Allah, juga ada peniadaan sifat yang tidak pantas disematkan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa saja sifat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama itu adalah sifat uluhiyah. Apa?
sifat uluhiyah, ketuhanan. Ini diwakili dalam lafaz kul huwallahu, kul huwallah. Katakanlah dialah Allah. Allah itu adalah dzul uluhiyah. Ya. Pemilik ya sifat uluhiyah, satu-satunya yang pantas, yang berhak untuk diibadahi. Itu. Jadi hanya Allah yang pantas untuk diibadahi. Ya. Jadi seluruh sesembahan-sembahan itu tidak pantas untuk disembah. Hanya Allah. Adakah sesembahan selain Allah? Ada enggak sesembahan selain Allah? Sesuatu yang dijadikan Tuhan selain Allah ada enggak? Ada. Pertanyaannya tidak pantas untuk disembah. Ada orang atau manusia yang menyembah matahari. Itu kan berarti Tuhan. Tuhannya versi mereka. Kemudian bulan, api, air. Air juga ada ternyata yang menyembah air. Menurut mereka yang menyembah air itu sumber dari kemakmuran. Jadi ada yang menyembah air. Walau alam caranya bagaimana nyembahnya. Ada yang menyembah api, menyembah batu, menyembah pohon, dan benda-benda ini. Itu Tuhan-Tuhan. Bahkan ada yang menyembah malaikat, menyembah nabi, ya kan? Di antara nabi yang disembah siapa? Nabi Isa dan Uzair. Uzair itu juga kalau tidak salah satu nama nabi, tapi bukan yang termasuk 25 nabi. Atau paling tidak orang soleh. Ada yang menyembah orang soleh. Ya. Bahkan ada yang menyembah hewan-hewan. Binatang. Binatang apa yang disembah? Ada sapi, ada apa lagi? Kerbau. Bahkan kambing ada. Bahkan monyet. Ada orang menyembah monyet. Saya pernah lihat video itu kayak ngalap berkah kok mari monyet. Maring kerak, subhanallah. Ini. Ya. Ini. Jadi itu dijadikan Tuhan, tetapi Tuhan yang batil. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat uluhiyah. Dan syarat-syarat sesuatu itu pantas disebut sebagai Tuhan telah disebutkan di dalam surat Al-Ikhlas ini. Syarat-syarat. Coba sih Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah terpenuhi syarat-syaratnya apa tidak? Ya. Ya. Kalau kita renungi nanti terkandung pesan ada syarat-syarat sesuatu itu pantas dijadikan Tuhan. Itu diantaranya sifat-sifat ini memiliki sifat uluhiyah. Kemudian yang kedua sifat ahadiyah. Qul huwallahu ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Satu. Dalam zatnya. Zat Allah tidak ada selain Allah, tidak ada duanya. Ya, secara zat. Kira-kira kalau Tuhan itu lebih dari satu bagaimana Bapak Ibu? Akan berbagi wilayah kekuasaan mungkin nih. Yang di langit, kamu wis ngurusi yang di langit, saya yang di bumi, mungkin gitu ya. Ya, subhanallah. Kalau Tuhan itu lebih dari satu, alam semesta ini akan terjadi kekacauan. Ya, seperti itu. Dualisme ibaratnya. Nanti di laut ada sendiri. Nah ini, subhanallah. Ini sangat tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Secara zat saja tidak mungkin. Ya. Kemudian secara tadi sifat-sifat menciptakan, rububiyah. Allah satu-satunya yang menciptakan. Apakah ada pencipta selain Allah? Ya? Ada pencipta selain Allah? Allah satu-satunya zat yang menghidupkan dan mematikan. Ini dahulu Nabi Ibrahim alaihi salam ya berdebat dengan siapa? Berdebat dengan siapa? Dengan raja. Ayo raja siapa ayo? Hah? Raja siapa? Namrud, betul. Mbok Fir'aun itu. Ya, kalau Nabi Ibrahim raja Namrud berdebat ya. Nabi Ibrahim mengatakan Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi.
Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Maka Raja Namrud mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Bagaimana caranya? Raja Namrud membuktikan bisa menghidupkan dan mematikan. Raja Namrud memerintahkan pengawalnya untuk mendatangkan 2 orang. Kemudian memerintahkan kepada pengawalnya, prajuritnya untuk membunuh yang satu dan membiarkan hidup yang satu. Ini saya mematikan, yang ini mati, kemudian yang ini hidup. Seperti itu. Nah, ini seperti itu. Kemudian argumen lagi dari Nabi Ibrahim, ya, Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya di barat. Sekarang kalau kamu Tuhan, coba terbitkan dari barat, bisa apa tidak? Tidak bisa. Nah, ini. Jadi Allah satu-satunya yang menciptakan dan ya mematikan dan menghidupkan, yang menciptakan, memberi rizki. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur. Nah, ini. Jadi sifat ahadiyah. Kemudian sifat yang ketiga, kira-kira apa? Uluhiyah, ahadiyah, satunya apa? Somadiyah. Ya, somadiyah itu diambil dari kata Allahus Somad. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna dari As-Somad? Apa makna dari As-Somad? Tadi apa? Ya. Yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Ternyata para ulama itu memiliki penafsiran yang begitu banyak terkait dengan nama Allah As-Somad. Ya. Di sini sebutkan sampai kurang lebih 10 lebih, ya. 10 lebih. 9, 10 lebih yang disebutkan 9, bahkan lebih, ya. Ya, lebih dari 9 pendapat terkait dengan makna As-Somad. Saya ambil satu penafsiran dan semua penafsiran tadi itu tidak kontradiksi, semuanya itu benar. Ya. Kurang lebih maknanya sama, cuma dengan redaksi yang berbeda-beda. Saya ambilkan satu penafsiran, ya, yang disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, huwal mustaghni an kulli ahadin al-muhtaju ilaihi kullu ahadin. Yang dimaksud dengan As-Somad adalah dialah yang tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah itu tidak butuh apa saja, tidak membutuhkan segala sesuatu. Tidak membutuhkan siapapun. Ya. Tetapi al-muhtaju ilaihi kullu ahadin, tetapi segala sesuatu itu membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya. Di antara Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Makanya Allah tidak membutuhkan anak, tidak membutuhkan pasangan. Kalau manusia butuh enggak, Bapak Ibu? Ya. Ya. Kalau Allah itu sempurna dengan tidak butuhnya kepada makhluknya. Allah tidak butuh kepada makhluk, itu menunjukkan akan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan kita, sempurnanya kita. Ya, kesempurnaan ciptaan Allah menciptakan kita itu justru dengan kita membutuhkan yang lainnya. Ya. Seseorang membutuhkan apa? Pertama, pasangan, ya kan? Ya, membutuhkan pasangan. Meskipun ada orang yang sampai meninggal tidak menikah, tetap sejatinya itu dia membutuhkan pasangan. Qadarullah saja belum ketemu-temu, kadung meninggal misalkan. Ya, atau faktor-faktornya lain. Sejatinya membutuhkan. Setelah punya pasangan, masih butuh apa lagi? Masih butuh anak. Lah fungsinya cari pasangan kok ngapa sih? Ya kan? Ya. Ini makanya ada orang kok laki-laki cari pasangannya sesama laki-laki. Ini berarti apa? Hikmah dari mencari pasangannya tidak ada kok ngapa sih? Ya seperti itu. Ya seperti itu. Ya, ini bahkan lebih buruk dari binatang. Nah, apa kesimpulannya? Saya beberapa waktu yang lalu itu, ini dalam masalah dunia ya, belajar tentang budidaya cacing kepada seorang pakar di daerah Banyumas. Awalnya belajar
ini tapi membutuhkan pakan. Nah, pakannya saya harus dibudidayakan dulu. Saya belajar. Cacing itu termasuk hewan apa? Binatang apa? Hermaprodit. Hema apa herma? Herma. Yang bisa ini sendiri, apa istilahnya? Bisa berkembang sendiri, berkembang biak sendiri. Ternyata kata beliau ini, walaupun berkembang sendiri tetap, dalam video YouTube atau apa itu, tetap harus nempel sama yang lain. Nempelnya kan memang yang istilahnya nggak berkelamin itu ya. Tetapi dengan itu nempel nanti akan berkembang biak. Nah, seperti itu. Lah ini nempel orang dadi anak sih kepriwe. Berarti kan lebih buruk daripada binatang. Sebenarnya langsung saya kebawa ke situ. Ya juga ya. Nah, itu. Karena sudah menyalahi kodrat. Ini. Jadi manusia itu dengan sempurnanya ciptaan dari Allah, menciptakan manusia itu justru kesempurnaan itu adalah dengan membutuhkan yang lainnya, membutuhkan pasangan, membutuhkan keturunan anak. Sudah punya anak masih butuh apa lagi? Masih butuh cucu kan? Betul betul? Ya biasanya kan itu ya, setelah cepet nikah lah, ibu wis kepengen ngomong cucu kan, seperti itu ya. Ya. Kadang-kadang lebih sayang cucu kepada anak ya. Ya. Kalau sudah ada cucunya biasanya lebih sayang kepada ini daripada anaknya. Nah, itu menunjukkan apa? Sangat butuh. Kemudian membutuhkan orang lain, tetangga. Makanya tadi ya, Bapak Ibu, ya ada salah satu jamaah yang pamitan saja, yang pamitan sedih, yang mendengarkan juga sedih. Satu jamaah akan ini berkurang ibaratnya ya. Nah, ini menunjukkan apa? Manusia itu membutuhkan yang lainnya. Ya, seperti itu, saling membutuhkan. Karena manusia itu makhluk sosial. Dan ini. Jadi itu ya. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu. Semuanya, semua makhluk itu membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Jadi 3 sifat yang ditetapkan di dalam surat Al-Ikhlas. Kemudian beberapa hal yang ditiadakan pada diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang pertama, setidaknya ada 2 yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama diwakili dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, lam yalid wa lam yulad. Ditiadakan apa? Itu Bapak Ibu. Ditiadakan Allah memiliki sifat membutuhkan atau memiliki anak. Allah beranak dan diperanakan. Ya, seperti itu. Kemudian sifat yang ditiadakan yang berikutnya yang kedua, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tertiadakan sifat keserupaan, serupa dengan makhluknya. Ya. Di dalam sebuah ayat yang lain, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, dan dialah Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha melihat. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian kita bahas sifat yang tidak pantas bagi Allah. Allah memiliki anak. Ya. Dalam keyakinan Allah memiliki anak telah menyimpang 3 kaum, Bapak Ibu. Ada 3 kaum yang telah menyimpang. Kaum yang pertama adalah kaum Yahudi. Ya. Kaum yang pertama adalah kaum Yahudi yang mengatakan bahwa Uzair adalah putra Allah. Putra Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang Yahudi mengatakan bahwasanya Uzair adalah putra Allah. Ini pertama. Kemudian kaum yang kedua adalah kaum Nasoro. Kaum Nasoro mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah putra Allah. Ya. Nabi Isa adalah putra Allah. Dan yang ketiga, kaum yang ketiga adalah kaum musyrikin. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya para malaikat adalah siapanya Allah menurut mereka? Anak-anak perempuannya Allah atau putri-putrinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya, jadi lengkap ini kalau digabungkan. Allah punya anak laki-laki, anak punya perempuan. Subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka sangkakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 30, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah dzalika qauluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qablu qatalahumullahu anna yufakun. Dan orang-orang Yahudi berkata Uzair adalah putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih adalah putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah memerangi atau melaknat mereka, bagaimana mereka sampai bisa berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan klaim orang Yahudi dan orang Nasara yang mengatakan Uzair dan Nabi Isa adalah putra Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan ucapan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwasanya para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah, disebutkan di antaranya surat An-Najm ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yu'minuna bil akhirah yusammunal malaikah tasmiyatal unsa." Sesungguhnya orang-orang yang tiada beriman kepada kehidupan akhirat, mereka benar-benar menamakan malaikat itu dengan nama perempuan. Ya, subhanallah. Ya, jadi di antara sesembahan-sembahan orang musyrikin itu namanya itu mirip diambil dari malaikat. Ya, diambil dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengklaim bahwasanya malaikat itu adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Al-An'am ayat 101. Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu walad wa lam yakul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Dia pencipta langit dan bumi, bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Ya. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian berkaitan dengan keyakinan yang menyimpang ini, ya, bahwa Allah memiliki anak, maka ini memberikan beberapa konsekuensi Bapak dan Ibu, ya. Jadi mengatakan Allah itu memiliki anak itu memiliki beberapa konsekuensi, ya, dan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah disucikan, dibersihkan diri Allah dari hal-hal yang demikian. Konsekuensi yang pertama apa kira-kira? Yaitu yang pertama, bahwa adanya anak, ya, maka membutuhkan pasangan. Betul apa tidak? Ya. Kalau orang ingin punya anak kan pasti membutuhkan pasangan, ya kan? Ya, ini tadi sudah disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 101. Demikian juga surat Al-Jin, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Ya, dan maha tinggi kebesaran Rabb yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah, ya, menjadikan pasangan dan demikian juga anak. Ya, ini Allah tersucikan dari sifat-sifat yang demikian, ya. Ketika adanya anak maka membutuhkan pasangan, karena anak itu lahir dari pasangan, dan ini tertiadakan pada diri Allah. Kemudian yang kedua, bahwa antara anak dan bapak haruslah ada kesamaan, ya. Betul apa tidak? Ya, walaupun tidak sama persis tapi kan pasti ada kesamaan. Karena apa? Zatnya kan ada, dan ini tertiadakan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang mengklaim Uzair adalah putra Allah pasti harusnya sama, ya. Padahal walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Tidak ada yang serupa apapun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini. Kemudian yang ketiga, konsekuensi yang ketiga, bahwa adanya anak atau keturunan maka ini menunjukkan akan
kelemahan dan kefanaan. Ya, coba orang punya anak kan nanti ini semakin tua nggih, dan fungsinya anak itu akan membantu orang tua ketika sudah lemah, dan ini tertiadakan pada diri Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan akan kefanaan. Pasti kalau adanya anak maka ini akan menunjukkan akan suatu ketika akan meninggal. Padahal Allah Maha hidup, ya, Maha kekal, seperti itu. Seperti itu. Jadi ini semua tertiadakan pada diri Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah memiliki anak itu perkataan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, di antaranya disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 5. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal yundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Kemudian di ayat 4 dan ayat 5 ini disebutkan wa yundhiral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Al-Qur'an itu memperingatkan kepada orang-orang yang mengatakan Allah itu mengambil seorang anak. Ma lahum bihi min ilmin, tidaklah itu muncul dari ilmu. Mereka mengatakan itu bukan berdasarkan ilmu. Wala li abaihim, bukan dari mereka dan bukan dari orang tua mereka atau nenek moyang mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh ucapan mereka itu yang keluar dari mulut-mulut mereka itu begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iyakuluna illa kadiba, tidaklah mereka mengatakan itu melainkan itu adalah kedustaan. Kemudian bagaimana ucapan itu bisa besar di sisi Allah? Ya, begitu besar timbangannya di sisi Allah. Maksudnya sangat parah sekali. Kita sampaikan surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalu ittakhadar rahmanu walada." Dan mereka mengatakan Allah Ar-Rahman itu memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah membawakan sesuatu ucapan yang sangat aneh, yang sangat besar, ya. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu pecah. Ya. Hampir-hampir langit itu pecah dengan sebab ucapan tersebut. Ya. Watan syaqqul ardu, dan bumi itu terbelah. Watakhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung yang ada di bumi ini hancur lebur. Ya. Anda'au lirrahmani walada, mereka mengklaim, ya, mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak. Wa ma yambagi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidaklah pantas Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Bapak dan Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir kita sampaikan kesimpulan dari apa yang kita sampaikan dari tadi sampai terakhir ini. Ya. Sebagai penutup kita sampaikan kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita ambil dari pembahasan kita kali ini. Ya. Yang pertama, ya, cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita ingin mengenal Allah, maka caranya adalah dengan melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Ikhlas ini adalah mengajarkan kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Ikhlas ini terdapat penetapan tauhid. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk diibadahi. Dan penetapan kenabian bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, batilnya keyakinan menasabkan Allah dengan adanya anak. Jadi keyakinan Allah memiliki anak itu adalah keyakinan yang begitu batil. Dan yang terakhir, kesimpulan yang terakhir, wajibnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu
bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah, zat pemilik sifat uluhiyah atas makhluknya, bukan selainnya. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, demikian apa yang disampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, bisa menambahkan iman pada diri kita berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah juga mencintai diri kita dengan sebab kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nggih, monggo. Ya, betul. Ya, gatukannya ya, betul. Pasangannya nggih. Ya, jazakillah. Ya, terima kasih atas pertanyaan nih. Ya, mengapa seringkali surat Al-Ikhlas kok digandengkan dengan surat Al-Kafirun? Sebenarnya surat Al-Kafirun sendiri nama lainnya juga Al-Ikhlas. Lalu gimana? ya. Tapi Al-Ikhlas ini yang Qul huwallahu ahad ya. Jadi Al-Kafirun juga nama lainnya juga Al-Ikhlas. Kenapa Al-Ikhlas? Ikhlas itu artinya adalah murni, memurnikan. Ya. Memurnikan, kalau di dalam surat Al-Ikhlas yang Qul huwallahu ahad, memurnikan diri Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas. Kalau Al-Kafirun memurnikan peribadatan ya dari selain Allah. Ya, berlepas diri dari peribadatan kepada selain Allah. Itu seperti itu. Jadi berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah, seperti itu. Dahulu orang-orang musyrikin itu melobi Rasulullah SAW untuk, ini Muhammad, bagaimana kalau setahun kami menyembah Tuhanmu, kemudian setahun berikutnya kamu menyembah Tuhan kami. Nah, maka turunlah surat Al-Kafirun. Nah, itu Al-Kafirun maka disebut dengan surat Al-Ikhlas itu, supaya kita itu beribadah kepada Allah itu ya memurnikan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah di dalam surat Qul huwallahu ahad. Demikian juga memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari kesyirikan kepada sesembahan-sembahan selain Allah, seperti itu. Makanya sering digandengkan. Wallahu taala alam bissawab. Ya, adapun kalau di dalam salat kok digandengkan ya Rasulullah seperti itu ya. Ya, adapun ada korelasinya kurang lebih seperti itu. Ya tadi. Ya seperti itu. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Monggo Pak. Nggih. Salat subuh. Oh. Kata siapa? Ya enggak juga, boleh juga. Jadi mungkin gini, dalam permasalahan fikih itu kalau sholat fardu, sholat wajib 5 waktu itu memang disunahkan nih, bukan berarti harus seperti itu juga. Nah, terkadang juga Rasulullah melakukan yang di luar ketentuan tadi. Ya, jadi surat-surat dalam Al-Quran itu dibagi 3, ada yang panjang, pertengahan, kemudian pendek seperti ini. Pendek ya, misalkan surat Ad-Duha sampai surat An-Nas itu pendeknya. Nah, itu penggunaannya memang itu kalau dikaji dalam hadis-hadis itu Rasul juga merayakan seperti itu. Misalkan sholat maghrib itu maka yang pas itu bacanya yang pendek. Maksudnya suratannya ya. Kemudian kalau sholat isya ya Ad-Duha yang kesini seperti Al-Lail, Sabbihi gitu, sampai Anaba gitu. Itu panjangnya segitu. Nah, ukurannya. Lah kalau sholat subuh itu yang agak panjang lagi, misalkan surat Tabarok, surat Ar-Rahman gitu. Bukan berarti surat Al-Ikhlas tidak boleh dibaca, boleh saja. Ya tadi disarankan ya wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Ya. Dan bacaan pada sholat subuh itu adalah disaksikan. Jadi sholat subuh itu disaksikan malaikat, maka sebaiknya bacanya itu agak panjang. Itu jadi mumpung disaksikan ibaratnya. Nah, itu. Dan itu memang praktik Rasulullah juga
bacanya yang panjang itu. Bacanya panjang seperti itu. Nah, gitu. Jadi ini juga perlu disosialisasikan kalau pada jamaah ya, kalau subuh ya panjang seperti itu nggih. Nah, seperti itu. Misalkan Rasulullah pernah suatu ketika kalau subuh Jumat itu, hari Jumat ya, itu baca surat Al-Qiyamah, surat As-Sajdah gitu kan panjang gitu. Nah, seperti itulah, itu contoh itu panjang. Tapi tidak harus itu juga. Suatu ketika yang tadi maghrib itu pendek, Rasulullah pernah membaca surat At-Tur. Surat At-Tur berapa halaman? Sekitar 2 nggih atau 1 lembar itu ya. Itu panjang juga itu. Itu biasanya bisa dibaca surat subuh itu salat subuh dibaca pas salat maghrib seperti itu. Ya jadi nggih seperti itu. Nah, maksudnya kalau sholat subuh disaksikan malaikat memang kalau bacanya yang pendek gitu ya. Kadang-kadang sudah pagi 2 rakaat pendek cepet banget. Kadang-kadang banyak yang terlambat akhirnya. Belum lagi gerakannya cepat lah gitu. Nah itu mungkin itu dalam masalah fikih ya seperti itu Pak. Ya. Kurang lebih seperti itu wallahu taala alam. Nggih. Cukup nggih? Nah, cukup insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan atau ucapan yang mungkin salah. Ya, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Kita akhiri pengajian kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.